dunia menahan napas. Ketegangan terasa di setiap sudut, dari ruang redaksi hingga ruang keluarga, dari benua ke benua. Semua orang sadar, momen ini bisa menjadi titik balik sejarah, atau justru memperdalam jurang perpecahan global. Pada 15 Agustus 2025, semua mata tertuju ke Anchorage, Alaska. Kota kecil di ujung utara Amerika ini mendadak menjadi pusat perhatian dunia, menjadi panggung utama bagi diplomasi tingkat tinggi yang akan menentukan arah masa depan. Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dalam KTT pertama sejak 2021, di tengah ketegangan global yang belum pernah seruncing ini sejak Perang Dingin. Dunia menunggu, apakah dua pemimpin ini mampu menurunkan suhu konflik atau justru menambah bara api. Alaska dipilih sebagai lokasi netral, jauh dari pusat kekuasaan, namun cukup strategis untuk mempertemukan dua kekuatan besar. Harapannya, suasana dingin dan tenang di Anchorage bisa menular ke meja perundingan, mendinginkan suhu politik yang memanas. Agenda utama pertemuan ini sangat jelas. Mengakhiri perang Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun, menelan ribuan korban jiwa, dan mengguncang stabilitas Eropa. Dunia menuntut solusi, dan harapan tertuju pada pertemuan bersejarah ini. Trump menyebut pertemuan ini sebagai latihan mendengarkan, sebuah pendekatan yang jarang ia lakukan. Ia ingin mendengar langsung dari Putin, mencari tahu di mana garis merah Rusia, dan seberapa jauh kompromi bisa dicapai. Banyak yang skeptis, tapi Trump yakin dialog adalah kunci. Jika ada kemajuan, Trump berambisi menggelar KTT trilateral bersejarah, mempertemukan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam satu meja. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bisa membuka jalan menuju perdamaian yang lebih permanen. Gagasan ini memicu gelombang optimisme di sebagian kalangan, namun juga menimbulkan kekhawatiran besar. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pendekatan Trump yang tidak konvensional ini akan memecah kebuntuan atau justru memperburuk situasi yang sudah rapuh? Ketidakhadiran Zelensky di Alaska menjadi sumber kecemasan utama, baik bagi Ukraina maupun sekutunya di Barat. Banyak yang khawatir, suara Ukraina akan tenggelam di tengah negosiasi dua raksasa dan keputusan penting diambil tanpa kehadiran langsung pemimpin Ukraina. Pertaruhan di Alaska sangat tinggi, bukan hanya untuk Ukraina, tapi juga untuk stabilitas Eropa, kredibilitas Amerika Serikat, dan tatanan dunia yang selama ini dijaga dengan susah payah. Dunia menunggu, berharap diplomasi di titik beku ini mampu mencairkan konflik yang membara. Gaya diplomasi Trump selalu lugas dan penuh tekanan. Ia dikenal tidak ragu menggunakan ancaman terbuka dan retorika keras untuk menekan lawan politiknya di panggung internasional. Dalam setiap pertemuan, Trump kerap menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika kepentingannya terancam, dan ia siap mengambil langkah ekstrem demi mencapai tujuannya. Dalam kasus konflik terbaru, Trump secara terbuka mengancam Rusia dengan konsekuensi berat jika Presiden Putin menolak gencatan senjata. Meski detail ancaman itu masih samar, pesan yang disampaikan sangat jelas. Amerika siap bertindak tegas. Trump menegaskan bahwa dunia sedang mengawasi, dan setiap langkah Rusia akan mendapat respons yang sepadan dari Amerika dan sekutunya. Tidak hanya Rusia yang menjadi sasaran tekanan, Trump juga menekan mitra dagang utama Rusia, seperti India dan Tiongkok. Ia mengancam akan memberlakukan sanksi sekunder kepada negara-negara yang tetap menjalin hubungan ekonomi dengan Moskow. Langkah ini bertujuan mempersempit ruang gerak Rusia di pasar global dan memaksa sekutunya untuk berpikir ulang. Sanksi tambahan sebesar 25% terhadap India bisa diberlakukan jika tidak ada kemajuan dalam upaya perdamaian. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan pemerintah India, yang khawatir akan dampak ekonomi dan politiknya. India pun berada dalam posisi sulit, harus menyeimbangkan hubungan dengan Rusia dan Amerika. Namun, batas waktu sanksi yang ditetapkan Trump berlalu tanpa tindakan nyata. Hal ini memicu spekulasi di media dan kalangan analis politik. Apakah ini hanya taktik negosiasi untuk menekan pihak lawan, atau justru menandakan adanya perpecahan internal di pemerintahan Amerika Serikat sendiri? Banyak yang bertanya-tanya apakah ancaman Trump benar-benar akan diwujudkan. Pendekatan tongkat dan wortel yang diterapkan Trump memang berisiko tinggi. Di satu sisi, strategi ini bisa memaksa Rusia untuk berkompromi dan menerima gencatan senjata. Namun di sisi lain, tekanan berlebihan justru bisa mendorong eskalasi konflik dan memperburuk situasi di kawasan.
Dunia pun menanti hasil dari strategi berani ini. Keberhasilan diplomasi Alaska sangat bergantung pada keseimbangan antara ancaman dan insentif yang ditawarkan Trump. Jika Trump mampu menjaga tekanan tanpa memicu reaksi berlebihan, peluang tercapainya perdamaian akan semakin besar. Namun, jika salah langkah, dunia bisa menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat dari sekadar sanksi ekonomi. Moskow tetap keras kepala. Rusia menuntut Ukraina menarik pasukan dari Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia, serta membatalkan upaya bergabung dengan NATO. Bagi Kremlin, Ukraina netral adalah harga mati. Rusia menolak kompromi wilayah. Keempat wilayah itu dianggap bagian sah Federasi Rusia. Sikap ini membuat negosiasi sangat sulit, karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan Ukraina. Putin datang ke Alaska bukan untuk menyerah, tapi untuk menegaskan klaim teritorial dan menguji tekad Barat. Ukraina menyambut KTT Alaska dengan harapan dan kecemasan. Absennya Zelensky di pertemuan pertama memicu kekhawatiran akan kesepakatan sepihak yang merugikan Ukraina. Kiev menolak tegas kompromi wilayah. Menyerahkan tanah berarti melanggar konstitusi dan hukum internasional. Ukraina menuntut penarikan penuh pasukan Rusia, termasuk dari Crimea dan Donbas. Menjelang KTT, Zelensky memperkuat aliansi dengan Eropa, memastikan suara Ukraina didengar. Bagi Ukraina, perjuangan kini bukan hanya di medan perang, tapi juga di panggung diplomasi global. Eropa memandang KTT Alaska dengan waspada. Pertemuan ini dianggap sangat penting karena melibatkan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Rusia. Banyak yang percaya bahwa hasil dari KTT ini akan berdampak besar pada stabilitas global. Kekhawatiran utama, Trump mungkin tergoda membuat kesepakatan cepat dengan Putin, mengorbankan kedaulatan Ukraina. Para analis politik memperingatkan bahwa kesepakatan semacam itu bisa merusak hubungan internasional dan memperburuk situasi di Eropa Timur. Para pemimpin Eropa menggelar pertemuan virtual darurat, menegaskan kepada Trump bahwa masa depan Ukraina harus melibatkan Zelensky. Mereka menekankan pentingnya dialog yang inklusif dan transparan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Integritas teritorial Ukraina adalah garis merah. Eropa tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap kedaulatan negara ini, dan mereka siap mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi perbatasan Ukraina. Eropa mengingatkan, perdamaian abadi tak bisa dibangun di atas pengorbanan kedaulatan negara merdeka. Mereka menekankan bahwa setiap upaya untuk mencapai perdamaian harus menghormati hak-hak semua negara yang terlibat. Meski Trump mengklaim hubungan baik, Eropa tetap waspada terhadap manuvernya. Mereka khawatir bahwa pendekatan Trump yang tidak konvensional bisa membawa risiko yang tidak terduga bagi stabilitas regional. Mereka khawatir Putin bisa mempengaruhi Trump di Alaska. Pertemuan ini dilihat sebagai ujian besar bagi diplomasi internasional, dan Eropa berharap agar hasilnya tidak merugikan kepentingan mereka. Eropa memperkuat dukungan nyata bagi Ukraina sebagai jaring pengaman jika diplomasi gagal. Bantuan kemanusiaan dan dukungan politik terus mengalir, menunjukkan komitmen Eropa untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Sementara diplomasi berlangsung, medan perang justru memanas. Rusia meningkatkan serangan di Donetsk dan Kupiansk, memperkuat posisi tawar sebelum negosiasi. Ukraina terpaksa mengeluarkan perintah evakuasi di wilayah-wilayah berbahaya. Zelensky memperingatkan operasi ofensif besar Rusia di beberapa front strategis. Setiap kemajuan Rusia di medan perang mempersempit peluang perdamaian. Kremlin mengirim pesan siap bernegosiasi, tapi juga siap bertempur habis-habisan. Para diplomat di Alaska kini harus bernegosiasi di bawah bayang-bayang eskalasi nyata. Sekutu Ukraina terus menunjukkan komitmen nyata. Jerman menjanjikan paket dukungan baru senilai 500 juta, mengisi ulang amunisi dan peralatan Ukraina. Bantuan ini adalah sinyal politik ke Moskow dan Washington, Eropa tak akan meninggalkan Ukraina. Inggris dan Prancis membentuk Coalition of the Willing, membangun kerangka keamanan jangka panjang. Koalisi ini jadi pilar penting stabilitas Eropa Timur. Dukungan berkelanjutan memberi kekuatan moral dan material bagi Ukraina. Harapannya, fondasi ini cukup kuat untuk memastikan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. KTT Alaska adalah cerminan pergeseran geopolitik global. Dunia kembali terbelah.
Barat mendukung Ukraina, Rusia membangun aliansi baru. Putin intensif berkomunikasi dengan Kim Jong-un, membahas pengiriman ribuan tentara Korea Utara ke Ukraina. Jika terwujud, ini akan memperluas konflik dan memperkuat blok anti-Barat. Ancaman sanksi Trump pada India dan Tiongkok menambah kompleksitas, memaksa mereka memilih antara Barat dan Rusia. Setiap langkah di Alaska, Pyongyang, atau New Delhi memicu reaksi berantai global. KTT ini bukan sekadar soal Ukraina, ini arena penulisan ulang tatanan dunia pasca Perang Dingin. Dunia menanti hasil KTT Alaska di persimpangan harapan dan risiko. Diplomasi Trump menawarkan peluang terobosan, tapi juga bahaya kompromi yang merugikan Ukraina. Posisi Rusia yang kaku dan kekhawatiran akan kesepakatan sepihak membayangi. Tantangan menghentikan perang tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan keadilan. Perdamaian sejati harus adil dan berkelanjutan, bukan sekadar jeda konflik. Pertemuan Alaska adalah pertaruhan besar, bisa jadi titik balik atau babak baru ketegangan global. Dunia hanya bisa berharap para pemimpin memilih jalan yang benar demi masa depan yang damai.